Asik banget nih yang lagi pada sepedaan. Tapi sepedanya beda nih, lain daripada yang lain. Ukurannya di luar nalar, tinggi bener. Ini dia Pit Dur, komunitas penyuka sepeda tinggi yang ada di Yogyakarta. Buat anggota komunitas Pit Dur, makin tinggi sepeda yang digoes, justru makin happy dan bangga. Sepeda paling pendek sekitar 1,5 meter. Nah, yang paling ekstrim, tingginya bisa nyampe 3 meteran. Waduh. Hei, Mas. Halo, Mas. Mas Abid. Wow, ini tinggi-tinggi banget, Mas. Iya, Mas, kita dari komunitas sepeda tinggi Yogyakarta, Mas. Dari komunitas sepeda tinggi Yogyakarta. Iya. Wah, visi dan misinya apa nih, Mas, bikin sepeda tinggi-tinggi gini, Mas? Ini kita misinya mencari sensasi. Mencari sensasi dan ya. menguji Dan adrenalin, Mas. menguji adrenalin dan Ya. memperkenalkan nih ya komunitas baru mungkin. Apa Ya. udah lama ini? Udah lama, Mas. Udah Kita lama, Mas. dari 2006. Oh, Ayah baru Udah tahu ini. 20 tahun gitu. 20 tahun. Wah. Gokil, Mas. Ayah lihat nih mana ya? Yang paling tinggi sepeda yang mana nih, Mas? Kita punya, Mas. Itu, yang Mana? orang sebelah sana. Wah. Itu tangga itu. Iya, Itu tangga iya. bukan sepeda. Wah, Kita jadikan satu itu, Mas. bisa dinaikin itu, Mas? Bisa. Mas, Wah. Botak mau nyoba? Boleh coba nih Ayah nih. Bisa. Best step, Oke. Mas. Best step. Ya. Dari kita yang mana pakai dulu? Paling pendek dulu. Pendek. Oh, Nanti jadi- sampai yang orange. Oh, jadi sebelum pakai yang tinggi, Ya. coba yang pendek Yang dulu. paling pendek dulu. Oke, yang mana Mas? Yang untuk pertama kali nih, Mas, pemula. Kita Ayah ambil pemula soalnya nih. Yang hijau aja. Yang hijau, Ya, oke. kita coba. Ya. Oh iya. Oke, Ayah mau coba nih ngendarain sepeda tinggi. Aku aja Tapi mulai dari yang pendek dulu deh ya, 1,5 meter. Ya. Untuk pemula segini udah Pemula dulu. aman ini. Aman. Oke. Nih, Mas. Caranya gimana, Mas? Kalau sepeda biasa kan langsung set Ya. gitu naik. Kalau ukuran setinggi ini gimana? Nanti biar Ayah niruin dah. Kita sambil dorong nanti. Dorong, Kaki kanan kita di kaki kanan di Belakang jalur. belakang jalur ya. nanti kita dorong. Dorong. Kaki kiri langsung ke Ke pedal. pedal, Nanti kita naik. langsung naik. Oh, teorinya gampang, Mas. Teorinya gampang. Coba nanti coba. Prakteknya juga gampang sih. Praktek gampang ya. Iya. Tangan dua tetap sini, Mas. Tangan dua tetap di situ. Kanan di jalur, Ya. didorong. Dorong. Nanti kaki kiri ke pedal. Dorong ya. Dorong. Baru mau coba naik aja, udah perjuangan. Gimana pas goesnya entar nih? Dorong. Ya. Kaki kiri. Ah. Ah. Ini ada remnya nggak, Mas? Ada. Ada. Ya. Oh iya ada. Tapi mendingan jalan, Mas. Iya. Kalau direm malah lebih kagok. Mas, tadi kita belajar naik ya, Mas? Ya. Ini turunnya belum belajar, Mas. Gak usah turun. Wow. Coba, Mas. Ayo bangun turun, Mas. Turun ya Set. kanan dulu ya. Nah. Itu Ah. yang paling mudah kayak gitu. Mudah ini. Paling kecil. Kecil, Mas. Step pertama ayo berhasil ya, Mas. Mas Abid, Ya. mana yang step kedua ini? Step kedua kita pakai ini, Mas. Step kedua pakai ini. Ya. Wow. Ini tinggi 160-an. 160, Ya. 100 ya 70 ya ada nih, Mas. Untuk Oh, dari stang. stang ya. Ya. Ini 160, oke. Oke, step kedua nih, Mas ya. Step kedua itu. Oke, ayo coba nih, Mas. Wah, Oke, sekarang beralih ke sepeda yang tingginya 160 cm. Kaki kanan di situ, kaki kiri nanti langsung Mas, ke pedal. ini kok keras, Mas? Iya, ini kan kita pakai doll trap, Mas. Oh, doll trap yang tadi beda. apa? Yang tadi kan kita pakai yang free wheel. Free wheel. Oh, oke, sekarang doll trap ya. Doll trap ini lebih Lebih menantang ini. menantang ini ya. Ya, Mas. Buat sepeda tinggi, sistem gear yang dipakai namanya gear doll trap. Asik. Jadinya, sepeda bakal terus melaju atau mundur ngikutin kayuhan pedal. Digoes ke depan, sepedanya melaju ke depan. Digoes ke belakang, sepedanya bakal bergerak mundur. Ya, oh. Dan sepeda tinggi ini jelas kagak ada remnya ya. Waduh. Oke. Mas, ini bisa standing ya, Mas? Bisa. Bisa. Oh. Wuhu, ya keangkat dikit dah ban depannya tuh. Wah. Aman. Makasih, Mas. Aduh. Aduh, deg-degan. Ternyata ya,
kalau kita lihat biasa dari bawah Mas ya. Ya. Tapi ketika kita duduk di sini Mas, tinggi banget Mas asli. Tapi kita baru pakai yang step 2. Step 2, step 3 yang kayak gimana Mas? Step 3 kita ada yang putih. Ini. Putih. Wow, tinggi banget Mas. Di 160 ini bisa Ini sekitar 2 meter, 2 meter Ya. lebih nih. Lihat cara naiknya aja, udah kayak mau akrobat. Oke Mas, sekarang ya coba step 3 nih ya. Step 3 kita. Step 3, oke. Dengan ketinggian 2 meter lebih. 2 meter lebih. Oke. Buat naikin sepeda tinggi begini, emang kudu sambil dibawa jalan ya. Oke. Oke. Kanan. Ya. Buat ngelangkahnya. Tapi kalau udah setinggi ini, ayo minta bantu dipegangin aja deh. Nah, Nah. itu cara praktisnya Mas. Dengan ketinggian 2 meter dari atas terlihat sangat ekstrim. Mungkin kalian lihat di bawah ini biasa aja ya. Tapi kalau dari atas nih, wow. Intinya, kalau udah di atas begini, jangan sampai berhenti goes dah. Nah, sekarang Ayo bingung nih, cara turunnya gimana? Kayaknya emang kesulitannya bukan di goesnya, tapi di naik turunnya yang rada repot kalau kagak biasa. Terus, nah, Kaki kanan. Kanannya ke sini, melangkah sana. Ya. lompat dong, lompat lompat dong. Yang kiri ke sini. Kanan, Nah. kiri. Langsung. Ah. Jadi jangan dipaksain, kalau nggak bisa, mending minta pertolongan. Sekarang challenge yang lebih menantang, rintangannya adalah kayak seperti angka 3. S, balik lagi. 1, 2, 3. 3 kursi. Ayo, kita langsung ambil sepedanya. Kiri. Rasanya kok Ayo jadi ketagihan begini ya. Waduh, gawat nih. Ayo mau coba yang lebih menantang. Siapa? Siapa? 1, 2, 3. Oke. Ya. Ya. Wow. Wow. Pokoknya Ayo kagak boleh sampai berhenti goes. Sekali berhenti goes, sepedanya juga bakalan berhenti dan pastinya Ayo bisa langsung kejungkel. Waduh. Oke. Ayo puterin sekali lagi dah. Oke. Oh. Oke. Oke. Biar kate berasa oleng, Ayo tetap mantep ngegoes sambil belokin nistang ke kiri kanan berganti-gantian. Yo. Buat ngepasin masuk ke jalurnya, bikin Ayo deg-degan banget nih. Mas, tangkap Mas. Oh. Oh. Mas, berhasil Mas. Oh. Tadi Ayo udah cobain yang 2 meter dengan rintangan angka 3 sengsek gitu Mas. Ya. Ayo udah bisa Mas. Sekarang Ayo Ini mau kita- coba yang terakhir Mas. Step terakhir ini. Step terakhir yang tadi pertama di opening kita. Betul. Mau coba ini tapi kata Mas Abid harus coba yang Step lebih by kecil step, dulu by ya. step. Ini step terakhir. Step terakhir. Boleh dicontohin langsung Mas? Pamungkasnya, Ayo nyobain sepeda yang paling ekstrim dengan ketinggian 3 meter. Woi, asli. Manjatnya enak banget Mas. Kalau udah Enteng. terbiasa, Tuh, turunnya tuh. Tuh. Wah, asli. Gokil, gokil, gokil. Nah, Mas Ijan kan udah nih. Coba Mas Abid, coba. Bisa nggak nih sepedanya Mas Ijan ini ya? Ya, ya. Oke, kita Oke. coba juga. Coba juga. Ini kan sepeda Mas Abid bukan ini kan, pegangan lebih pendek kan? Lebih pendek. Lebih pendek. Nah, sekarang 3 meter coba Mas. Oke, yuk. Buat ngebuktiin kalau sepeda tinggi 3 meter ini bukan buat sembarang orang, biar Mas Habib aja deh yang duluan nyobain. Ternyata gini, Mas. Beda yang punya, beda juga sepedanya. Mas. Oh, bukan pegangannya ya Mas ya? Pegangannya juga harus beda. Iya, jadi ya bener ini bukan challenge buat Ayah aja nih ya, buat Mas Habib challenge ya. Challenge. Ya udah Mas, sekarang Ayah waktunya mau coba nih Mas. Oke. Halo. Tuh kan,
emang bukan buat sembarangan orang nih. Doain ayah berhasil ya. Waduh, nyeimbangin sepedanya susah bener. Kagak ada katanya nyerah. Ayah terus nyoba lagi dah. Oke, ini percobaan terakhir. Doain ya. Ada-ada aja lagi. Ini pala ayah pakai kepentok pedal segala. Sakitnya sih kagak seberapa, tapi malunya diliatin banyak orang. Kejedot pedal. Aduh, Mas, kayaknya Ayah nggak bisa kalau mencoba dari bawah. Kayaknya Ayah tetap mau coba, tapi bisa nggak nih teman-teman pegangin Ayah naik? Bisa, kita bantuin ya. Oke, siap. Aduh. Daripada makin tambah malu, kita pakai cara paling aman dah. Minta bantu pegangin. Udah Mas, aman. Udah nih aman. Oh, 3 meter. Oh, Wih, berasa jalan di udara nih. Kalau jalan lurus begini sih, ayah kelihatan jago. Tapi kalau urusan muter sampai belok, kayaknya ayah bakal kebingungan nih. saya belok dulu ya, Mas. Panik. Ayo Mas, muter. Waduh, tolongin ayah. Tolong, bantuin pegangin dulu dong. Oke. Ayo Mas, lepas. Yo. 3 meter. Ayah gerakin badan sedikit aja, nih sepeda udah langsung meliuk kayak ular. Belum lagi nahan ngerinya karena mata sejajar ame atap rumah. Ditambah kudu fokus tingkat dewa biar kaki tetap konsisten ngayuh pedal. Kalau tadi emang ayah nyerah buat bisa naik sendiri, buat turunnya ayah punya teknik sendiri nih. Nah, itu dia tuh, ada tiang listrik. Tinggal ayah senderin sepedanya, terus ayah tinggal turun dah. Wah, berhasil. Akhirnya bisa turun tanpa dibantuin. Buat yang takut, minggir. Ini bukannya zamannya mandi kembang, mandi belut nih tak. Oke, cepat-cepatnya nih Pak. Nah, Pak, asli Pak ini selain licin Pak, dia tuh masuk ke lumpur ya. Ada yang tahu kagak nih, petakan lumpur dengan tanaman eceng gondok di atas ini apa? Ini tuh tempat pembesaran belut. Iye, hari ini ayah lagi ada di tempat budidaya belut punyanya Pak Suwardi. Sekarang bibit belutnya mau ditebar nih. Ayo Pak, waktunya tebar bibit ya Pak. Nah, sebar. Nanti 4 bulan kita panen lagi. Ini Oke. biar besar. Ini kan masih kecil. Proses pembesaran di sini Pak. Nah, betul. Ini kita Oh, jangan di sini. Coba Di yang mana? sana. Ini Mana? yang kayu bagus tadi ini. Nah, ini. Ini Pak. Siap. Tadi kan kita udah jalan ke sana Pak. Ya. Kenapa nggak di situ aja Pak tadi? Di situ itu kan sudah ada isi, sudah beberapa hari. Kalau ini kan kecil, itu udah agak besar. Nanti kecampur nih. Kecampur ini kan agak ya. kecil, nanti malah dimakan. Oh, jadi kagak bisa sembarangan asal tebar aja ya. Nah, belut itu makhluk yang doyan hidup di tempat yang subur ame gembur. Makanya petakan lumpur ini didesain semirip mungkin ame habitat aslinya di alam liar. Lumpur ini bisa dibilang urat nadi keberhasilan budidaya belut. Di lumpur, kulit belut kagak bakalan lecet atau stres waktu dia bikin lubang buat berlindung. Terus lumpur organik ini suhunya stabil ame adem bener. Cocok ame sifat belut yang kagak doyan silau matahari. Dan yang paling paten, adonan lumpur ini adalah dapur ajaib yang ngasilin pakan alami kayak cacing. Bikin bibit yang tadinya kecil bisa cepet bongsor segede lengan dalam waktu singkat. Nah, ini dia nih, belut yang udah bisa dipanen. Mana Pak Wardi kita yang panennya nih? Nah, di sini. Ini Oh, ini? kotorannya nih. Ini
Ini Pak. Nah, kita panen yang sedikit aja karena kebutuhan pesanan sekarang yang sedikit. Sedikit Ya kan? untuk Cuma konsumsi berapa pribadi ya Pak. Untuk pribadi. Ini emang salah satu metode budidaya belut yang dibuat sama Pak Suwardi. Media budidayanya sih sama-sama lumpur, cuman tempatnya yang diganti. Jadi tong. Budidaya belut emang kagak perlu lahan yang luas. Dari tong begini aja udah bisa ngebesarin belut yang banyak. Katanya sih bisa sampai ratusan bahkan ribuan belut cuman dalam satu tong aja. Ya udah Pak, kita bongkar aja langsung di mari. Pertama-tama nih, kita keluarin dulu si tanaman eceng gondok ame lumpurnya. Pak Anto. Iya. Ini Ayah lihat masih banyak nih Pak. Iya. Coba biar Ayah aja yang ngambil Pak. Mau coba bisa nangkap nggak? Nih. Oke, secepat-cepatnya nih Pak. Iya. Nah, 4. Oke, kagak pakai sarung tangan atau alat bantu apapun, cuma modal nekat ame nyali doang. Ayah mau ngambil belutnya. 9. Kabut. 10. Waduh, ternyata susah bener ya. Belut entu badannya dilapisin lendir yang licinnya minta ampun. Ditambah belut entu lincah banget kalau di dalam lumpur. Sekali ayah tarik, malah makin ngumpet ke dalam. Nah. Nah. Ternyata Pak, selain licin ya Pak, dengan lumpur seperti ini agak merepotkan Pak. Jadi emang harus kita kurangin dulu lumpurnya. Pak Anto, Ya. ternyata setelah lumpurnya digali-gali Pak, di bawah itu banyak banget Pak ya. Belutnya di bawah lumpur. Oh, jadi semakin digali dia semakin ke dalam. Iya. Wah, jadi Ayah tadi pas masih lumpur tuh Ayah tertantang ngorek-ngorek sambil ngambil itu Pak. Kalau ini enak banget gini langsung dapet ya Pak. Tuh kan. Nah kan, ternyata bener, entu si belut pada ngejogrok di bawah lumpur. Kalau udah begini kan, ayah jadi lebih gampang ngambilnya. Sekali raup, langsung ngumpul di genggaman ayah. Setelah perjuangan ekstra ngubek-ngubek tong lumpur tadi, si belut hasil panen siap dibilas pakai air sampai bersih. Langsung tuang aja nih Pak. Oh iye, biar kate hidupnya di tempat becek dan mukanya mirip ular, belut ini ternyata punya kemampuan napas ganda pakai kulitnya. Makanya dia bisa tahan hidup lama biar kate kagak ditaruh di dalam air. Apalagi sama kandungan gizinya yang selangit, kayak protein ame omega 3. Makanya belut jadi inceran buat konsumsi. Waduh, ayah malah jadi lapar nih. Kebayang belut-belut ini digoreng, terus dimakan pakai cocolan sambal ame lalapan. Nikmatnya kayak di surga. Hahaha, jadi makin lapar nih. Tak. Nah Apa, ini tadi kita panen. Ya. Panen itu kan ada yang besar, Ya, ada yang kecil. kecil. Nah sekarang kita kebetulan kita ada pesanan yang besar. Nanti dipilih yang besar kita kirim. Nah yang Kecil. nanti kita masukkan ke lumpur lagi. Ayah mau tanya nih Pak, ini fungsinya alat ini apa Pak? Nah ini nanti disortir. Nanti semua belut dimasukkan ke sini. Nah Oh. kalau dia masuk ke dalam berarti kecil. Oh itu, oke. Gitu. Oke, Sekarang ya. Ayah mau sortir sebanyak-banyaknya untuk pesanan hari ini ya Pak. Pakai tangan. Oh iya dong. Oh iya. Nah. Sambil berenang ya Oke. sama belut. Kirain ayah bakal diukur satu-satu pakai penggaris. Ternyata ada alat bantu sortirnya. Unik ya bentuknya, kayak baskom bolong-bolong dengan ukuran tertentu. Hasil sortiran Ayah nih segini. Wah udah pas, nggak ada yang lolos. Udah, sekarang waktunya Ayah pindahin ke tempat sortiran yang besar-besar. Nah, ini untuk pesanan hari ini. Nah, Kalau yang ukurannya gede, biasanya buat konsumsi, bakal langsung dikirim ke konsumen. Sementara belut yang ukurannya kecil bisa jadi bibit kayak tadi. Belut yang gede tinggal ditimbang, terus siap deh tuh buat dikemas. Pak, isi air dulu ini ya berarti ya Pak. Nah, isi air dulu biar nggak mati. Pak, ini untuk pemesanan ini orang sekitar sini atau luar kota Pak? Ini masih luar kabupaten. Kabupaten. Beda kabupaten ini. Nah, berapa lama Pak pengirimannya Pak? Ini paling perjalanan 1,5 jam ini. 1,5 jam langsung sampai rumah. Langsung sampai Boh, rumah. mantap. Iya. Pokoknya Sementara ekspres ya, Pak. kamu tutup Tutup. pakai lakban, ini tutupnya nanti dilakban.
Nah, sekarang biar Aye urusin belut-belut kecil ini nih. Mau Aye coba pindahin pakai tangan kosong. Ini tinggal yang kecil ini. Tinggal yang kecil. Nah, oke. Yang kecil ini kamu pindahin sana ya, Tak. Ke kolam yang mana? Itu hitam. Paling Ya, ujung. Paling ujung. Kamu pindahin Oh. sana. Siap, Ayo, siap. semangat. Aye harus bisa. Pakai Ayo tangan. semangat, ayo. Ternyata kalau pakai tangan kosong itu Pak emang lumayan Melelahkan. menyulitkan, melelahkan, dan kita kan harus pindah ke ngelewatin dua kolam ini. Harus pakai berdoa, pakai Oh, rapalan. udah berdoa dari Udah. dari dalam hati. Oh. Tapi tetap ikhtiarnya gagal. Nah, Ini karena licin, harus pakai serokan. nanti pakai serokan aja. Masih inget kagak waktu Aye tidur barengan ame jangkrik? Nah, kali ini Aye mau coba yang lebih di luar Nurul nih. Maksudnya di luar nalar. Ini udah kukumpuli Pak. Ya. Sekarang Aye mau cobain jadi belut Pak. Boleh. Nyebur bareng ribuan belut. Oh iya benar, silakan. Nah, hati-hati masuk hidung ya. Ayo udah safety Semuanya. Pak. Saya Nih. perlu. Kacamata udah ada. Boleh. Sekarang waktunya nyebur ya Pak. Berani nggak? Berani lah. Wah, Mau tak coba. masa nggak berani. coba. Aye mau berendam bareng ame ribuan belut. Ini bukannya zamannya mandi kembang, mandi belut, titak. Nah, Wah, biar kate kagak berbahaya kayak dikepung ular berbisa atau buaya, tapi Aye ngerasa digerayangin makhluk berlendir di sekujur tubuh. Ribuan belut langsung ngerubutin kulit, berasa dingin-dingin licin. Ih, asli dah, bikin bulu kuduk Aye berdiri. Ih, Nih, belutnya udah menyebar di area kepala. Gemet-gemet. Nah, nih, coba Aye mau merasakan beberapa menit di dalam air sini bareng belut-belut. Sentuhan-sentuhan belutnya udah mulai berasa di leher, kepala, di belakang leher lebih tepatnya nih lebih berasa. belut nih emang nalurinya selalu nyari perlindungan dari cahaya. Makanya mereka lebih suka ngumpet di tempat yang gelap, kayak di sela-sela badan Aye yang lagi berendam bareng ame ribuan belut nih. Udah gitu, dibandingin di lumpur, belut lebih bergerak bebas di air tanpa hambatan. Wow, bagian kaki mulai geremet-geremet. Makanya pas di air bening begini, gerakan meliuk-liuknya jadi super duper lincah. Waduh, seliuran aja nyari sela paha, sela tangan, sampai sela jari kaki buat ngumpet. Sepertinya mereka sudah mulai membaur dan tidak takut dengan keberadaan Aye. Wah, sepertinya ada yang masuk ke celana. Akhirnya Aye berhasil ngelewatin tantangan jadi manusia belut abad ini dengan sukses. Wah, biar kate sebadan-badan rasanya masih berasa geli. Hihihi. Lompat, lompat, lompat. Ya, bayangin jaraknya sama tanah tuh hanya 10 cm nih. Aye paling demen kalau udah di kebun buah, apalagi kalau waktunya panen kayak sekarang. Mana nih buah kesukaan Aye banget? Iye, apukat.
Uniknya, alpukat ini bentuknya bulat bener, mirip kayak apel. Namanya alpukat Mickey. Buah dengan berat 300-600 gram ini, mau mentah ataupun mateng, warna kulitnya tetap hijau mengkilat. Nah, Pak Danang ini salah satu petani alpukat Mickey di wilayah Godean, Sleman, Yogyakarta. Yang bikin alpukat Mickey jadi pilihan Pak Danang lantaran kemampuannya yang cepat berbuah. Bahkan Pak Danang bisa panen alpukat Mickey sampai 4 kali dalam setahun. Mas Danang. Ya, Woi. Wah, udah waktunya panen ini, Mas. Udah. Ya. Emang pohonnya sependek ini, Mas? Ya, kita bikin pendek biar panennya mudah. Ayo boleh ikut panen nggak? Boleh. Boleh. Ya. Oke. Butuh gunting? Butuh dong. Iya. Pohon alpukat Mickey emang beda dari pohon alpukat pada umumnya. Bisa dibilang paling pendek. Cuman di mari, petik buah kagak pakai acara panjat pohon. Sebagai varietas lokal, alpukat Mickey ini emang dikembangin buat ditanam di pekarangan sempit, bahkan tabulam pot alias tanaman buah dalam pot. Nah, ini posisi kita nggak berdiri ya, Mas? Nggak, Posisi jongkok jongkok kita, ini. jongkok kita ini. Jongkok. Wah, ini mudah sekali, Mas. Sambil begini, Mas. Nah, sambil begini juga. Jangankan jongkok, petik sambil rebahan juga bisa. Tiduran loh. Kali ini ayah jadi pengen ngerasain sensasi panen alpukat model begini ah. Nah, Mas Danang cukup di sini aja berdiri atau unjukin posisi buahnya di mana, nanti biar Ayah yang panen. Oke? Ya. Nanti Ayah pakai cara Ayah sendiri. Siap. Siap. Oke, Mas Danang ya. Ya. Mulai dari sini ya, Ayah ya. Ya. Terus. Panen sambil tiarap kayak gini bisa dilakuin asalkan alpukatnya ngegantung dengan posisi yang gampang dijangkau. Panen buah sambil tiduran karena saking pendeknya. Eits, biar kate kelihatan gampang, bukan berarti ayah kagak nemuin kendala. Posisi begini bikin pergerakan ayah terbatas. Bahkan waktu pengen ngeraih tangkai, otot lengan dan tangan ayah kudu bekerja ekstra. Alhasil jadi cepet capek dah. Ah, ini dia nih. Oh. Nah, ini ada dua. Wah, bayangin jaraknya sama tanah tuh, hanya 10 cm nih. Posisi mata ayah yang sejajar atau di bawah permukaan tanah juga susah buat ngira-ngira jarak ame ukuran alpukatnya. Guys. Mas, udah. Ayah tadi udah beberapa pohon tuh udah Oke. Ayah panen. Oke. Sekarang Ayah kumpulin dulu ya. Oke. Mas Danang tunggu sini. Alpukat Mickey hasil panen ayah udah kekumpul nih. Ada yang bisa nebak kagak nih berapa banyak jumlahnya? Nah, sekarang hitung Mas. Nih, segini banyaknya yang dipanen sambil tiduran. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19. Biar kate ayah cuma dapat 19, tapi ayah senang banget bisa ngerasain panen pakai cara yang kagak biasa. Waduh. Wah Mas, asli Mas, ini idenya mantep banget Mas. Orang-orang nggak perlu berdiri atau manjat, jongkok aja udah langsung bisa panen Mas. Wah, semoga ini panennya makin melimpah Mas. Amin. Setiap panen, Pak Danang bisa ngasilin ratusan kilogram alpukat Mickey. Oh iye, permintaan pasar sama alpukat Mickey ini lumayan tinggi loh. Lantaran cita rasanya yang manis gurih, bahkan kagak ada sama sekali rasa pahit atau getir setelah dimakan. Mas, kira-kira satu keranjang ini berapa kilo Mas? 50 kilo. 50 kilo dengan medan menanjak turun naik. Gas, botak mah gas. Ayo Mas. Ayo. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya ayah gotong keranjang hasil panen seberat 50 kg. Tapi kagak tahu kenapa baru mendarat di atas kepala aja rasanya udah nyut-nyutan. Halo. Sebelum lari, ayah kudu ngambil ancang-ancang sambil berusaha nyeimbangin. Wah, ini benteng Takashi. Iya. Wah, ada kubangan. Saat ngelewatin gundukan tanah, ayah kudu bener-bener fokus ngejaga keseimbangan.
Ya, ya Mas. Oke. Lari. Ayo Mas. Ayo. Wow. Wow. Aduh. Oke. Ayo. Buka kaki selebar bahu dan tekuk sedikit lutut waktu ngelompatin atau naikin gundukan tanah. Selain itu, ayo kudu ngelangkah kecil yang stabil biar kagak kepleset. Mas. Mana tadi jatuh. Mana tadi jatuh. Ini dah. Mau banjir. Ayo. Iya. Ini banjir. Mas Danang. Udah aja bawain melewati tanjakan ini Mas. Ternyata dengan bobot 50 kilo dengan medan seperti itu, wah kacau Mas. Mau lagi? Tiap hari saya pengen begini tanjakan. Iya. Wah nggak ada jalan lain Mas. Tidak ada. Wah mantap. Tapi semangat buat Mas Danang ya. Oke. Semoga ini panennya semakin melimpah. Amin. Buat yang takut, minggir.